Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecigol, channel bola yang akan membahas sepak bola dalam dan luar negeri dengan santai, kepala dingin, hati gembira, dan tanpa caci maki. Salam bola. Oke, teman-teman Pecigol, di konten kali ini Mas Pecigol akan melanjutkan pembahasan tentang lawan-lawan timnas Indonesia di Piala Asia nanti yang tergabung di grup D ya. Oke, setelah kemarin kita mengupas Irak, sekarang kita menuju ke negara tetangga kita, musuh bebuyutan kita, yaitu Nguyen FC Vietnam. Beberapa tahun ini menjadi momok bagi timnas Indonesia di kawasan regional Asia Tenggara ya. Dan kita akan sedikit membahas tentang Nguyen FC ini, dan jangan lupa sebelum kita lanjut, teman-teman bisa like, subscribe, dan komentar di bawah. Langsung saja ya, julukan timnas Vietnam yaitu Nguyen FC. Sorry, bukan. Julukan aslinya yaitu Golden Star, The Golden Star ya, prajurit bintang emas. Asosiasi sepak bolanya namanya Federasi Sepak Bola Vietnam. Kemudian dia di bawah naungan FF dan juga Confederasi AFC tentunya Asia. Dan sekarang dilatih oleh Philippe Rocher dari Prancis, kaptennya Weng Ngoc Hai. Dan penampilan terbanyak yaitu Lee Chong Vin 83 kali, dan pencetak gol terbanyak juga Lee Chong Vin sebanyak 51 gol. Dan perlu diketahui kandang Vietnam ini namanya yaitu Stadion Nasional Mai Dinh. Dan untuk peringkat FIFA sampai tanggal 6 Oktober 2023 peringkat FIFA 94 ya. Mungkin teman-teman yang tahu update terakhir peringkatnya berapa bisa langsung tulis di komen ya. Untuk berhubungan dengan Piala Asia, partisipasi di Piala Asia sebanyak 18 kali, peringkat keempat 2 kali tahun 1956 dan 1960, kemudian bisa lolos ke perempat final sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2007 di Indonesia dan 2019 kemarin ya. Dan kita bisa melihat bahwa perkembangan sepak bola Vietnam ini dalam 10 tahun terakhir ini memang luar biasa, apalagi saat ditukangi oleh juru taktik dari Korea Selatan yaitu Park Hang-seo ya. Ini luar biasa karena mereka juga punya kompetisi yang salah satu terbaik di Asia, dan itu menjadi cambuk juga bagi kompetisi Liga 1 di Indonesia ya. Kita sedang membenahi, semoga kita bisa bersaing kompetisi liganya seperti Vietnam atau bahkan lebih di atas Vietnam, harus itu. Jadi pemain-pemain dari jebolan kompetisi Liga 1 nanti banyak yang bermain di atau untuk timnas Indonesia. Kemudian untuk susunan pemain ya, untuk susunan pemainnya di kiper ini ada Nguyen Din Trieu yang bermain di Haiphong, kemudian Nguyen Philip di Jahan mainnya, kemudian kiper yang seringkali merepotkan timnas Indonesia itu Dang Van Lam ya, kiper keturunan Rusia ini, untuk Binh Dinh ya. Kemudian di posisi back ada kapten mereka, kemudian Phu Van Tan, ada Do Duy Man, kemudian Nguyen Tan Trung, kemudian Lee Ngoc Bao, ada Do Tan Tin, ada Bùi Hoàng Việt An, kemudian ada Nguyen Tan Binh, ada Phan Tuan Thai, ada Pho Minh Trong, ada juga Gap Truong Trong, ada juga Ho Van Curong. Rata-rata mereka bermain di liga domestik mereka, kompetisi liga domestik Vietnam ya. Kemudian naik ke gelandang ada Do Hung Dung yang main di Hanoi, kemudian ada Nguyen Tuan An, ini juga pemain bahaya ya. Kemudian Pham Xuan Ma, kemudian ada Lee Pang Tan Long, ada Tri Viet Hung, kemudian ada Nguyen Quang Hai, ini juga pemain yang dijuluki Messi-nya Vietnam. Kemudian Nguyen Hoang Duc, kemudian Nguyen Duc Thien, kemudian Truong Tin An, kemudian Nguyen Hai Long, kemudian Hoang Van Tuan, kemudian Quat Van Hang, kemudian Nguyen Thai Son. Itu di lini tengahnya. Lini tengahnya juga salah satu lini tengah terkuat ya di Asia Tenggara. Kemudian di sektor penyerang kita punya Vietnam punya
Nguyen Van Thuan, kemudian Nguyen Thien Linh, ini juga momok bagi timnas Indonesia. Kemudian Pham Tuan Hai, ada Nguyen Van Tung, ada Nguyen Tan Han, kemudian Nguyen Tin Bak. Ya, itu susunan pemain ya, susunan pemain Vietnam yang kemungkinan akan dibawa pelatih Philippe Troussier di Piala Asia nanti. Tapi bisa saja berubah. Kita tunggu saja rilis terbarunya nanti ya. Kemudian untuk head to head pertemuan Indonesia dengan Vietnam, bertemu tim nasional bertemu 27 kali. Vietnam menang 8 kali, Indonesia menang 8 kali dan 11 kali imbang. Tapi sayang sekali Indonesia terakhir kali menang tahun 2016. Di sudah 7 tahun lamanya kita tidak menang atas Vietnam, dan itu selama kepemimpinan Park Hang-seo ya. Jadi memang kuat sekali Vietnam di Asia Tenggara maupun di Asia juga sudah mulai diperhitungkan, levelnya mulai naik. Kemudian pemain-pemain yang perlu diwaspadai oleh pemain timnas kita yaitu yang pertama kiper Dang Van Lam ya. Ini merupakan kiper Vietnam keturunan Rusia yang sudah beberapa kali kita ketemu, susah sekali untuk dibobol ya. Backnya kuat, kemudian kipernya juga tangguh ya. Penempatan posisinya bagus, refleksnya juga sangat bagus ini kipernya. Memang ini menjadi momok bagi striker kita. Kita bertugas berat buat striker dan gelandang-gelandang kita dan pemain-pemain kita untuk gimana caranya menjebol kiper yang satu ini ya. Semoga nanti bisa terpecahkan ya. Dengan 2-0 menang. Amin. Kemudian Nguyen Quang Hai, ini merupakan salah satu gelandang lincah Vietnam ya, juga talenta terbaik Vietnam yang mempunyai tendangan kaki kiri yang sangat keras, sangat akurat juga, mematikan, dan dia juga memiliki kelebihan dribble yang sangat bagus dan juga tendangan bebas yang sangat berbahaya. Kalau beberapa kali juga Indonesia kebobolan lewat tendangan bebasnya ya. Kemudian yang ketiga striker Nguyen Thien Linh, striker yang finishingnya bagus, insting golnya bagus ya. Terbukti waktu semifinal Piala AFF dia 2 kali membobol gawang Indonesia waktu bermain di Vietnam ya. Jadi kita back Indonesia ini harus hati-hati dengan pemain yang satu ini ya, striker yang satu ini. Di samping pemain-pemain yang perlu diwaspadai, kita juga punya informasi tentang pemain-pemain Vietnam yang nanti absen, tidak dapat berlaga di Piala Asia kali ini. Yang pertama yaitu Dong Van Hao, ya ini beberapa waktu kemarin menjadi musuh netizen karena permainannya yang kasar ya, bukan kasar lagi ya, berbahaya, sangat berbahaya dan beberapa kali juga crash dengan pemain-pemain kita ya. Tapi itulah gaya permainan mereka selalu memainkan sepak bola keras agar pemain lawan terpancing sehingga merusak konsentrasi, merusak fokus, sehingga apa yang diinstruksikan oleh pelatih, taktik yang diinstruksikan pelatih itu buyar. Jadi tugas mereka itu seperti itu. Itu semenjak zamannya Park Hang-seo itu cara bermain Vietnam ya. Dong Van Hao ini belum pulih dari cedera tendonitis Achilles ya, sejak bulan September ya. Bahkan baru-baru ini dia bermain bersama klubnya dan juga dalam laga persahabatan timnas Vietnam. Ini dilansir dari media Vietnam The Tao 247. Kemudian yang kedua yang absen yaitu striker Nguyen Chong Phuong yang tidak didaftarkan oleh pelatih Philippe Troussier dalam daftar pemain yang nanti akan dibawa persahabatan maupun Piala Asia ya. Ini sudah dipinggirkan oleh Philippe Troussier. Padahal sebelumnya ya sering juga dipanggil oleh Park Hang-seo ya. Kemudian yang ketiga ada Ho Tan Thai dan juga back Do Duy Man. Padahal Ho Tan Thai ini kapten dari Vietnam ya sebelumnya ya, Ho Tan Thai. Tapi ya sekali lagi balik lagi ke selera pelatih dan juga pelatih punya pandangan sendiri untuk taktikalnya. Mungkin dia tidak masuk dalam rangka permainannya,
jadi tidak padahal dia seorang kapten. Dan itu informasi yang mungkin bisa manfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi gambaran kita kekuatan timnas Vietnam itu bagaimana. Walaupun setelah Park Hang-seo agak terseok-seok ya, tapi sekali lagi Vietnam ini dasarnya sudah kuat, dari level kompetisi sudah kuat, dari pemainnya sudah terbentuk. Jadi siapapun pelatihnya pasti tetap Vietnam adalah tim yang berbahaya dan wajib diwaspadai oleh anak asuhan Sintayong. Dan semoga nanti di pertemuan melawan Vietnam ini Indonesia bisa mengatasi Vietnam, dan prediksi saya skor 2-0 untuk Indonesia. Dan sekian konten pada kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share dan komen bahwa untuk lebih berkembang lagi. Dan kalau teman-teman masih ingin mendengarkan konten-konten berikutnya, dan next kita akan bahas matahari terbit dari Asia, yaitu Jepang sebagai lawan Indonesia di match terakhir grup D. Jadi tunggu saja, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam